Gimana sih cara mengedit apa aja yang digunakan musiknya ya teman-teman ya, ngasih di chroma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal ngasih tutorial kepada teman-teman gimana sih cara mengedit video di aplikasi KineMaster. Sebelumnya aku tuh pernah ya ngasih tahu ke teman-teman cara membuat intro di KineMaster. Tapi untuk saat ini, untuk video kali ini aku ini lebih kayak fitur-fitur apa aja yang digunakan pada saat kita mengolah KineMaster, kayak fitur-fiturnya itu tuh fungsinya apa gitu loh teman-teman. Jadi aku bakal ngasih tahu tentang hal itu di video kali ini. Sebenarnya suka edit video menggunakan KineMaster karena pertama dia no watermark ya teman-teman ya. Yang kedua, kita bisa mengatur resolusinya gitu. Setelah itu kita bisa mengatur sendiri gitu loh teman-teman. Aku sukanya gitu nih karena kan kapasitas memori di HP itu masing-masing ya, itu kan beda-beda nih teman-teman. Oke teman-teman, tonton video ini hingga selesai dan keep on watching teman-teman. Oke, langsung saja aku bakal ngasih tahu kepada teman-teman cara untuk menggunakan KineMaster. Oke, yang pertama aku kasih tahu fiturnya. Ini adalah beberapa fitur. Nah, yang sering aku gunakan itu adalah ini yang tengah, itu adalah untuk menambah video. Jadi video mana yang teman-teman mau edit, contoh ini. Nah, untuk rasionya teman-teman bisa memilih 16:9 untuk YouTube ya teman-teman ya. Kalau misalnya buat TikTok itu 9:16 atau kayak yang vertikal kayak gitu 9:16. Nah, ini yang 1:1, jadi cuma kayak di Instagram gitu loh teman-teman. Nah, kalau yang di YouTube itu menggunakan 16:9. Oke, kita klik 16:9-nya ini. Nah, kalau sudah seperti ini adalah tampilan awal. Nah, kayak gini ya. Ini untuk memilih rasio ya. Jadi tadi itu ya. Nah, yang pertama kita lakukan ini adalah ini semua kan nggak aktif ya yang di lingkaran ini. Yang aktif cuma media. Itu adalah video pertama ataupun sampul buat ini. Jadi pertama misalnya nih ya, teman-teman mau pilih videonya teman-teman. Kita pilih contohnya adalah, oke aku bakal ngasih tahu contoh ini nih misalnya ya. Aku mau ngambil 2, langsung aja diklik-klik gini. Tuh enak banget kan. Nah, kalau sudah dirasa cukup nih ya, boleh langsung dicentang ini. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman ngeplay silahkan klik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus fitur lainnya nih aku kasih tahu ya. Ini adalah fitur audio, dimana ini teman-teman ngasih musiknya ya teman-teman ya, ngasih musik audio, ngasih musik ya. Contoh ini dari sininya ya. Nah, ini dari sininya langsung dari video dari laptopnya teman-teman, laptop dari HP-nya teman-teman ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, terus kemudian untuk mengecilkan volumenya, besar kecilkan itu ini. Jadinya diklik ini dulu, tuh kan diklik audionya tadi, terus diklik sound ini, gambar sound, speaker. Nah, ini dibesar kecilin tuh kayak gini. Nah, contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau mau digedein lagi juga bisa. Saya sampai 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa kan? Jadi ini buat mengatur besar kecilnya. Nah, itu ya biasanya digunakan itu aja kok teman-teman. Terus kalau sudah, ini untuk pangkas ya, pangkas. Nah, misalnya mangkas ataupun mau dibagi itu bisa juga gitu ya, serah aja. Terus kemudian ada juga ini untuk mengatur pengubah suara
jadi kayak beda gitu kan suaranya. Nah pokoknya itu ya yang biasa digunakan ya. Terus selanjutnya adalah ini suara ya. Suara itu biasanya buat rekaman ya. Nah ini buat rekaman, biasanya teman-teman langsung klik mulai gini aja, klik oke, langsung saja kayak gitu ya, langsung direkam. Kalau misalnya sudah, berhenti. Nah rekamannya itu ada di dalam sini tuh. Oke, langsung saja kayak gitu ya, langsung direkam. Nah ini bisa digeser-geser nih teman-teman, misalnya oh aku mau naruh rekaman aku di sini misalnya, tuh bisa digeser-geser. Dan ini pun juga bisa di besar kecilin juga. Nah kayak gini nih. Oke, next lanjut. Ini tadi kan di suara. Nah sekarang adalah di lapisan. Kita klik lapisan yang pertama. Di lapisan ini ada media, jadi di lapisan ini gunanya untuk menaruh apa ya, foto ataupun apapun ya. Ini di sini contohnya ada contohnya apa ya enaknya ya, bentar. Oke, ini contoh aja. Jadi misalnya ini rendang ya, gambar ini. Nah ini bisa ditaruh lapisan di mana-mana gitu loh. Jadi kayak ini tuh fungsinya untuk menaruh gambar ataupun video-video di dalam video. Nah kayak gini loh noh. Nah jadi gunanya ini bisa digeser-geser misalnya. Oke, langsung saja kayak langsung muncul gambar rendang. Terus ini bisa diatur. Nah animasi masuk, memudar, tidak ada, pop kayak gini, terserah teman-teman. Animasi keseluruhan, pemangkasan misalnya ini kurang bagus misalnya nih ya, bisa diatur aja teman-teman, pelajari sendiri yang lebih banget ya, lebih mendalam banget. Terus next yang kedua, ini ada efek. Nah efeknya ini kalau dari sini cuma ini doang ya, tuh nanti blur gitu loh teman-teman, jadinya bisa diatur efek blurnya tuh, bisa gitu. Dan ini bisa ditaruh di mana misalnya aja kayak gitu ya. Juga. Oke, selanjutnya ada di lapisan yang kedua, itu adalah hamparan. Itu kayak stiker gitu loh teman-teman, kayak sereng gitu. Nah contoh. Oke, langsung saja kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada teks. Ini teman-teman bisa menggunakan teks kalau misalnya mau ngasih teks ya. Misalnya cocom CF ya. Cocom CF. Oke, langsung di oke, dibesar kecilin kayak gini. Terus bisa dipilih hurufnya tuh apa. Ini banyak banget pilihannya. Contohnya pengen ini sniplet ini ya, tuh ini bisa seperti ini. Dan caranya ini ya kan, ini bisa ini bisa diatur, ini masuk ke menit keberapa nih kayak gitu ya misalnya. Oke, langsung saja kayak gitu ya. Terus ini juga bisa diatur animasi masuknya tuh kayak gimana, tuh kayak gini. Terus animasi keluarnya misalnya geser ke kanan, bisa diatur kecepatannya kayak gitu. Nah terus ini bisa diatur warna-warnanya di sini nih teman-teman. Nih warnanya mau apa, merah. Terus kemudian ada bayangannya juga oke, ada warna latarnya ataupun ikhtisarnya, terserah aja. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Alpha opasitasnya bisa diatur. Contoh nih tuh
Nah, opasitasnya tuh kayak keterangannya tuh loh. Nah, terus oke, langsung yang terakhir adalah itu tadi teks ya. Ini adalah lapisan tulisan tangan. Nah, ini bebas. Ini mau teman-teman mau coret-coret atau apa, serah aja. Tuh, ini mau coret-coret kek atau apa gitu. Misalnya udah, ya udah kayak gini. Ya, langsung direkam kalau misalnya tuh. Terus bisa diatur juga masuknya seperti apa. Stempel karet atau sembul atas. Oh salah, maksudnya mana tadi ya? Tulis tangan. Nah, ini dia. Masuknya bisa diatur tuh. Nah, kayak gini. Kayak gitu ya, langsung direkam kalau misalnya sudah. Nah, oke. Selanjutnya ini ada lapisan sudah ya. Di lapisan sudah, kemudian kita sekarang masuk ke dalam kunci chroma. Jadi maksud chroma itu gini, misalnya nih kita klik media, kita cari yang backgroundnya hijau, pakai ini nih ya. Oke, misalnya adalah ini, misalnya ya, ini tuh enaknya bisa mengubah green screen gitu loh. Contoh aja. Nah, kayak gini ya teman-teman ya, bentar. Jadi, misalnya ini bisa, nah, kita klik ini kan ya, klik menghilangkan background hijau ini menggunakan kunci chroma. Aktifkan. Loh, salah, I'm sorry. Jadi hijaunya tuh hijaunya keliru ya. Nah, kayak gini teman-teman jadinya. Tuh. Serah teman-teman mau seperti apa. Nah, kalau udah di oke. Gunanya seperti ini nih, tuh. Kita pangkas dulu. Dikecilin maksudnya ini ya. Nah, kalau udah ya hilang gitu loh guys, ijo-ijonya tuh. Nah, jadi kayak gini. Gitu ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi Nah, oke. Kalau sudah, misalnya sekiranya teman-teman sudah nih ya, kayak udahlah aku selesai aja nih. Sekiranya teman-teman udah nih aku udah cukupan. Nah, kalau udah selesai semuanya, teman-teman klik yang ini bagian, nah ini. Terus cara menyimpannya itu adalah mengekspor gini ya. Aku biasanya menggunakan HD 720p, itu udah lumayan bagus ya. Karena kalau FHD itu bagus sih, bagus banget, malah lebih bagus lagi. Cuma aku cukuplah 720p. Jadi aku biasanya ukurannya ini nih, 72p, laju bingkainya 30, terus laju bitnya 3,78 Mbps tuh aku ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih bagus lagi, oke, dinaikin FHD jadi seperti ini, atau udah cukup sekiranya segini ya udah gitu kan. Kalau aku biasanya FHD yang HD 720p. Nah, kalau misalnya udah dirasa cukup, teman-teman langsung ekspor aja. Nah, terus ditunggu deh hingga selesai untuk ekspornya. Ya, semakin banyak MB-nya ya semakin agak lama ya teman-teman ya. Oke, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai ya udah gitu kan. Kalau misalnya pengen edit-edit lagi, udah disimpan otomatis di KineMaster ini. Nah, itu tadi video tentang aplikasi KineMaster. Kalau misalnya teman-teman mau download, silahkan download aja.
Oke, sekian video kali ini dan tunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.